warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Debbie Rofiah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi webinar SKPI kemarin, yaitu dengan tema Kepemudaan dan Bela Negara, yaitu Friendship Peran Pemuda dalam Bela Negara dengan balutan harmonisasi kebudayaan lokal bangsa Indonesia. Karena itu, simak video saya selengkapnya. Nah, pada slide pertama kita langsung disuguhkan dengan kata-kata dari John F. Kennedy, yang artinya jangan tanya apa yang dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyalah apa yang kamu bisa lakukan untuk negara. Selanjutnya adalah pengertian negara. Negara adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Selanjutnya, unsur-unsur negara. 1. Adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. 2. Adanya rakyat yang menetap. 3. Adanya pemerintah yang berdaulat. 4. Adanya pengakuan dari negara lain. Ini adalah pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Nah, apa sih motivasi kita untuk membela negara? Tentunya adalah karena rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Apabila kita sudah mencintai negara kita, pasti kita akan memberikan semuanya terhadap negara kita, dan kita akan patuh dan tunduk terhadap sesuatu peraturan yang telah ada. Latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah berbagai sumber ancaman. Ada 2, yaitu ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri, yang pertama adalah konflik antar KLP atau golongan. Yang kedua, KLP separatis. Yang ketiga, pemaksaan kehendak atau kerusuhan. Yang keempat, korupsi. Yang kelima, memudarnya rasa nasionalisme. Yang terakhir adalah kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya adalah ancaman dari luar negeri. Yang pertama, invasi atau agresi militer. Yang kedua, serbuan budaya asing. Ketiga, terorisme skala internasional. Yang keempat, jaringan narkoba skala internasional. Yang kelima, penjarahan kekayaan alam. Yang keenam, spionase dan infiltrasi. Yang terakhir adalah sabotase. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk ancaman. Yang pertama, ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun contoh ancaman militer, yaitu agresi dan invasi, blokade, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, perang saudara antar KLP yang menggunakan senjata, dan aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan non-bersenjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun contoh ancaman non-militer adalah pengaruh budaya global, pengaruh ekonomi, kejahatan internasional, terorisme, imigran gelap, narkotika, dan pencurian kekayaan alam, dan penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah peran TNI dalam menghadapi ancaman militer. Sistem pertahanan negara menempatkan tentara sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Nah, selanjutnya adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Yang pertama, adanya ancaman. Yang kedua, sistem pertahanan Indonesia adalah sishankam rata, di mana rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Yang ketiga, globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak oleh semua orang, yang merupakan ancaman non-militer, sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara dalam pasal 9
Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar militer, 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI, 4. Pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Adapun tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara adalah tidak terlibat dengan narkoba, tawuran, mabuk-mabukan, berbuat onar baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rajin belajar, berprestasi, membantu orang tua di rumah, menghormati agama orang lain, aktif dalam kegiatan remaja, dan aktif dalam kegiatan OSIS, aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR, giat dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya, aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Adapun tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya adalah sifat negara. Yang pertama adalah sifat memaksa. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal untuk memaksa warga negaranya agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai. Yang kedua, sifat monopoli, di mana sifat monopoli ini dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. Yang ketiga adalah sifat mencakup semuanya. Semua perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya adalah fungsi negara. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat. Yang keempat adalah menegakkan keadilan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.